Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurhayati dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali mengenai materi-materi mengenai pedagogi kritis dalam semester 3. Pedagogi kritis adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang menekankan pada pemahaman kritis, pemikiran reflektif, dan pemberdayaan siswa. Dalam konsep ini muncul dari karya-karya tokoh seperti Paulo dan Henry Giroux. Pendekatan ini menolak pendekatan tradisional yang bersifat otoriter dan menekankan pada transmisi pengetahuan dari guru ke siswa. Sebaliknya, pendekatan pedagogi kritis mempromosikan dialog, keterlibatan aktif siswa, dan pemahaman kontekstual dari materi pembelajaran. Tujuan dari pedagogi kritis ini adalah untuk mengembangkan kesadaran sosial dan politik siswa, memungkinkan mereka untuk melihat dunia dengan kritis, mengidentifikasi ketidaksetaraan, dan bersikap aktif dalam perubahan sosial. Dengan menekankan pada keterlibatan siswa dan pemikiran kritis, pendekatan ini berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, demokratis, dan pemberdayaan. Baik, yang pertama ada paradigma ilmu sosial dan praktik teknologi. Perubahan paradigma ini dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Perubahan paradigma yang terjadi dalam proses pembelajaran pada awalnya berpusat pada peranan guru dalam kelas atau biasa disebut teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Paradigma positivistik merupakan sebuah paradigma ilmiah pertama yang muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma positivisme kemudian memiliki implikasi pada ilmu pendidikan dan bidang teknologi pendidikan. Hal ini tanpa adanya teori pembelajaran yang bercorak, yakni teori pembelajaran behaviorisme dan juga kognitif. Paradigma positivistik adalah suatu aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan pada positivistik, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Paradigma kritis secara konseptual merupakan salah satu tradisi pemikiran yang cukup besar dalam bidang keilmuan sosiologi. Pengaruh paradigma kritis dalam praktek teknologi pendidikan sebenarnya dapat dilihat dari lingkup pembelajaran secara umum yang telah menerapkan prinsip pembelajaran berkarakter humanis, konseptual, fasilitatif, dan demokratis. Paradigma konstruktivistik memandang bahwa tidak ada suatu objektif di luar dari sebagaimana diri manusia, karena hal tersebut sudah pasti mendapat pengaruh subjektif dari pemahaman diri seorang. Paradigma konstruktivistik memiliki pengaruh bagi teknologi pendidikan, yaitu dengan adanya inovasi strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, paradigma ini sangat mendominasi pemikiran dan praksis dalam dunia pendidikan saat ini. Lalu berikutnya yang kedua ada konteks historis pemikiran Karl Marx tahun 1813 sampai 1883, alienasi dan materialisme dialektika. Pemikiran Karl Marx berakar dalam konteks historis yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Hegel dan Feuerbach. Hegel memberikan kontribusi pada Marx melalui konsep dialektika, sementara Feuerbach membentuk pandangan Marx tentang materialisme historis. Hakikat manusia dalam masyarakat kapitalis menurut Marx yaitu terkait erat dengan konsep alienasi. Alienasi pada masa kapitalisme mencakup pemisahan manusia dari hasil karyanya, proses produksi, dan masyarakatnya secara keseluruhan, dengan dampak yang berbeda bagi proletar dan kapitalis. Proletar mengalami alienasi melalui eksploitasi dan kehilangan kendali atas produksi, sementara kapitalis mengalami alienasi melalui ketidakpuasan batin dan isolasi. Marx menawarkan solusi dengan prinsip dan metode berpikir dialektika yang memandang perubahan sebagai hasil dari kontradiksi internal.
Meskipun demikian, tradisi dialog kajian kritis fenomena di Indonesia menghadapi tantangan dan matinya mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan politik, ketidakstabilan sosial, perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi, dan berbagai macam ide. Lalu yang ketiga ada mengenal teori kritis yang pertama. Mazhab Frankfurt atau Sekolah Frankfurt adalah aliran pemikiran kritis yang lahir di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman pada awal abad 20. Dalam sejarah dan perkembangannya, mazhab ini berfokus pada analisis kritis masyarakat kapitalis, tetapi dengan penekanan tambahan pada budaya, ideologi, dan dimensi non-ekonomi lainnya. Perbedaan antara pemikiran Karl Marx dan mazhab terletak pada pendekatan mereka terhadap faktor-faktor yang membentuk masyarakat. Sementara Marx menekankan aspek ekonomi sebagai kekuatan utama. Frankfurt menambahkan dimensi budaya dan ideologi sebagai sarana kontrol sosial yang kuat. Teori kritis Jürgen Habermas, anggota kunci mazhab Frankfurt, melibatkan konsep communicative action yang menyoroti pentingnya komunikasi rasional dan partisipatif dalam membangun masyarakat yang demokratis. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penerapan teori Habermas dapat mencakup pembangunan lingkungan pendidikan yang mendorong dialog terbuka, refleksi kritis, dan partisipasi aktif siswa. Ini bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan berkontribusi secara positif dalam konteks pendidikan dan politik yang lebih luas. Pendidikan berbasis teori Habermas diharapkan dapat membantu membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan aktif dalam proses pembangunan masyarakat. Yang keempat ada teori kritis 2. Dalam teori kritis 2, teori dan kajian budaya memegang peranan sentral dalam memahami dinamika kekuasaan dan struktur sosial. Kajian budaya di sini mencakup analisis mendalam terhadap produksi dan reproduksi makna, simbol, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Pemikiran neo-Marxisme dalam teori kritis 2 menunjukkan evolusi dari pemikiran klasik Karl Marx dengan menekankan pada dimensi budaya dan ideologi sebagai alat dominasi kelas. Mereka mengamati bagaimana kekuasaan dapat dijalankan melalui kontrol atas produksi simbolik dan norma budaya. Sementara itu, pemikiran poststrukturalis dalam teori kritis 2 menentang gagasan strukturalisme dengan menolak ide kebenaran dan stabilan. Poststrukturalis berfokus pada konsep dekonstruksi, membongkar dan mempertanyakan norma-norma yang dianggap tetap dan otoritatif. Analisis tema kajian budaya dalam teori kritis 2 melibatkan dekonstruksi naratif dan representasi untuk memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi ditanamkan dalam budaya populer, media, dan institusi sosial. Dengan demikian, teori kritis 2 melalui pendekatan terhadap teori dan kajian budaya memberikan wawasan mendalam terhadap kompleksitas relasi kekuasaan dan produksi makna dalam masyarakat kontemporer. Yang kelima ada feminisme. Gerakan feminisme telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya. Secara umum, feminisme dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial dan politik yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Evolusi feminisme mencakup perubahan dalam fokus strategi dan tujuan gerakan secara seiring waktu. Gelombang pertama feminisme pada abad ke-19 dan abad ke-20 menekankan hak legal, khususnya hak memilih. Gelombang kedua pada tahun 1960-an hingga tahun 1980 memperluas cakupan isu dengan menyoroti aspek-aspek struktural dan budaya dari ketidaksetaraan gender.
Gelombang ketiga feminisme di akhir abad ke-20 berfokus pada keragaman dan kompleksitas pengalaman perempuan. Sementara gelombang keempat yang berkembang sejak lahir pada abad ke-20 hingga saat ini menanggapi perkembangan teknologi dan tantangan global dengan menekankan pada akses dan representasi yang setara. Aliran-aliran feminisme dari gelombang 1 sampai 4 melibatkan berbagai perspektif sebagai feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme radikal, feminisme kulit berwarna, feminisme postmodern, dan feminisme queer yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman dan perjuangan kesetaraan gender. Yang keenam, ada pendidikan sensitif gender. Konsep gender merujuk pada peran norma dan harapan yang masyarakat tempatkan pada perempuan dan laki-laki, bukan semata-mata terkait dengan perbedaan biologis. Gender mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis yang membentuk identitas dan peran gender seorang dalam masyarakat. Sementara itu, feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan. Perbedaan antara konsep gender dan feminisme terletak pada fokusnya, yaitu konsep gender lebih mengacu pada konstruksi sosial dari peran gender, sementara feminisme aktif dalam memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan gender. Meskipun memiliki perbedaan fokus, konsep gender dan feminisme memiliki kesamaan dalam aspirasinya untuk mencapai kesetaraan gender. Kesamaan ini terlihat dalam upaya keduanya untuk mengeksplorasi dan mengatasi norma dan stereotip gender yang membatasi potensi individu. Dalam dimensi pendidikan, kesetaraan gender mencakup aspek-aspek seperti akses yang setara terhadap pendidikan, partisipasi yang merata di semua tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan melalui kurikulum yang mendukung kesetaraan gender. Dimensi kesetaraan gender dalam pendidikan juga melibatkan penanggulangan diskriminasi gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang-bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki, dan penanaman kesadaran gender dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil. Yang ketujuh, ada analisis pedagogi kritis transformatif Henry Giroux. Giroux menyoroti bagaimana institusi pendidikan dapat menjadi alat untuk memperkuat struktur sosial dan mengamankan kepentingan kelompok dominan. Dalam kerangka ini, analisis kritis dalam pendidikan oleh Giroux mengeksplorasi cara di mana ideologi dan kebijakan pendidikan dapat memperpetuasi ketidaksetaraan dan mengekang potensi kritis siswa. Pedagogi kritis transformatif sebagaimana diartikulasikan oleh Giroux melibatkan pendekatan yang bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan pemahaman kritis, tapi juga menginspirasi tindakan transformatif di dalam dan di luar kelas. Giroux menekankan pentingnya memberdayakan siswa untuk memahami dan merespons secara kritis pada realitas sosial, sambil mendorong untuk mereka terlibat dalam tindakan kolektif menuju perubahan positif. Dengan demikian, kontribusi Giroux terdapat pedagogi kritis bukan hanya terletak pada analisisnya, tetapi ideologi dan strukturnya kekuasaan, tapi juga pada upayanya untuk membentuk pendidikan sebagai kekuatan yang mendorong transformasi sosial dan kesejahteraan bersama. Yang kedelapan, ada pendidikan alternatif untuk kaum marginal. Tujuannya untuk memberikan akses luas, menciptakan ruang inklusif, dan mempertimbangkan konteks kultural. Berbeda dari sekolah alternatif, pendidikan alternatif mencakup berbagai bentuk pembelajaran di luar mainstream formal. Fokusnya adalah pada kebebasan metode pengajaran, inklusivitas, pendekatan berbasis masyarakat, serta penilaian holistik dan kontekstual.
Gerakan pendidikan alternatif menolak standar mainstream, mendorong partisipasi siswa dan mengadvokasikan pendekatan kurikulum yang berpusat pada siswa serta pembelajaran kontekstual dengan tujuan utama menciptakan pembelajaran yang relevan dan memperdayakan untuk semua peserta didik. Yang kesembilan, ada pendidikan demokratis, kritis, dan multikultural. Pendidikan demokratis kritis bertujuan untuk membentuk warga negara yang kritis terhadap ketidaksetaraan sosial, mendorong tindakan progresif. Fokusnya adalah untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi dan berpartisipasi dalam perubahan sosial. Pengembangan budaya demokratis melibatkan nilai-nilai seperti toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan multikultural di Indonesia mengejar inklusivitas, menghormati perbedaan, dan membentuk pemahaman mendalam terhadap keragaman budaya. Dimensinya mencakup keadilan sosial, kebebasan individu, dan pemberdayaan kelompok minoritas dengan tujuan membentuk individu yang sadar, toleran, dan berkontribusi positif dalam masyarakat inklusif dan keberadilan. Yang ke-10 ada kesadaran kritis pendidikan dan analisis pemikiran Ivan Illich. Pedagogi kritis dan kesadaran kritis adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan keterlibatan siswa, mendorong pemikiran kritis dan kesadaran sosial. Tujuannya adalah menghasilkan peserta didik dengan pengetahuan akademis dan kemampuan memahami konteks sosial, mengidentifikasi ketidakadilan, serta berpartisipasi dalam transformasi sosial. Ciri-ciri pendekatan ini melibatkan dialog, keterlibatan aktif siswa, dan pemahaman kontekstual. Analisis Ivan Illich, khususnya konsep The Schooling Society, mendukung ide bahwa institusi pendidikan formal perlu dirombak untuk memberikan ruang bagi pembelajaran yang lebih kontekstual dan mandiri. Illich dan Paulo Freire sepakat bahwa pendidikan harusnya lebih fokus pada pemberdayaan individu dan pengembangan kesadaran kritis dengan keprihatinan terhadap dampak negatif institusi pendidikan formal terhadap kemandirian dan partisipasi aktif siswa. Saya cukupkan dalam pemaparan materi tentang pedagogi kritis dalam 1 semester ini. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.